المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلوم في الدارين آمين. وأوحى الله إلى Dawud alaihissalam, dan Allah mewahyukan kepada Nabi Dawud alaihissalam, Ya Dawud, wahai Dawud, kun lil armalati wal yatimi kal abi syafiq, azidu fi rizqik wa ukaffiru anka dzambak. Allah mewahyukan kepada Nabi Dawud alaihissalam, wahai Dawud, jadilah kamu itu terhadap para janda, wal yatim, dan anak-anak yatim, kal abi syafiq, seperti orang tua yang sayang, orang tua yang perhatian, orang tua yang rahmat. Azidu fi rizqik, maka aku akan menambah di dalam rizki kamu. Wa ukaffiru anka dzambak, dan aku akan melebur dari kamu dosa-dosa kamu. Ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Dawud alaihissalam untuk perhatian dengan para janda, dengan janda-janda, wal yatim, dan anak-anak yatim. Karena memang biasanya mereka itu kurang diperhatikan. Dikatakan menjaga mereka, memperhatikan mereka itu kal abi syafiq, seperti orang tua yang sayang terhadap anaknya, terhadap keluarganya. Artinya perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan itu para janda. Tapi memperhatikan para janda itu kita memposisikan, artinya bahwa posisikan diri kamu itu seperti orang tua. Jangan kamu posisikan diri kamu seperti anak muda. Kalau kamu posisikan diri kamu seperti anak muda, ketika kamu memperhatikan janda-janda, yang letek, akhirnya seneng-senengan pacaran, yang ya tujuannya syahwat, akhirnya bukan lillah, bukan tujuannya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tapi malah tujuannya lisyahwah, untuk syahwat. Wake saiki apa meneng sing ayu pasti didolei. Pura-pura ya alasannya perhatian, tapi ndak. Yang dimaksud di sini oleh Nabi juga memerintahkan untuk kita perhatian dengan apa? Para janda. Dan Nabi sendiri perhatian dengan para janda. Bahkan Nabi itu tidak malu berjalan dengan janda yang dia ada kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya diajak ke pasar, diperintahkan untuk memenuhi, mengambil daripada segala kebutuhannya, Nabi yang bayar. Itu yang dimaksud untuk memperhatikan. Karena itu dikatakan kal abi syafiq, bukan kasyabab, bukan seperti pemuda, tapi sayang, perhatian dengan mereka, dengan para janda dan anak-anak yatim itu, yaitu seperti orang tua yang sayang terhadap keluarganya. Nah, itu perhatian yang dimaksud adalah perhatian ya untuk memenuhi kebutuhannya, memposisikan dirinya seperti orang tua. Artinya kamu perhatikan hajat mereka, kamu perhatikan daripada kebutuhan mereka. Terhadap anak yatim juga sama, dia memposisikan seperti orang tuanya. Artinya membantu daripada kebutuhannya, memenuhi daripada kebutuhannya, bantu mereka dalam segala hal yang dia butuhkan, seakan-akan menjadi orang tuanya. Kalau kita melakukan dua hal ini, kita perhatian dengan janda-janda, kita perhatian dengan anak-anak yatim, maka kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Dawud, azidu fi rizqik, aku akan menambahi rizki kamu. Berarti cara untuk melancarkan rizki itu perhatian dengan orang-orang seperti itu. Selain itu bukan hanya mendapatkan rizki, tapi diampuni dosa-dosanya karena perhatian rahmat terhadap mereka. Nah, kan itu ya, ditambahi rizki itu bukan hanya rizki secara zahir ya. Rizki itu kan ada dua, ada zahir, ada batin. Rizki secara zahir ya harta benda, ya kesehatan, itu rizki secara zahir. Kemudian rizki secara batin yaitu
dia mendapatkan ketenangan jiwa, dia mendapatkan kewalian, dia mendapatkan tambahan iman, itu tambahan ilmu, itu adalah rizki secara batin. Allah akan menambahkan kepada orang yang perhatian dengan dua tadi itu, yaitu terhadap para janda dan anak yatim, ya dengan memberikan rizki baik yang zahir ataupun batin, dan selain itu diampuni dosa-dosanya. Karena itu perhatikan mereka, perhatian untuk membantu mereka, dan tujuannya tidak ada lain kecuali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan tujuan yang lainnya, ya apalagi urusan syahwat. Karena itu dikatakan untuk memperhatikan anak yatim kita dilarang untuk menghardik anak yatim, untuk memaksa-maksa anak yatim. Fa ammal yatima fala taghar, terhadap anak-anak yatim jangan kamu paksa mereka. Memang mereka itu enggak bisa, enggak berdaya mereka untuk menolak. Ya, jangan berarti mereka ketika tidak berdaya kamu paksa seenaknya saja. Jangan, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal yatima fala taghar. Ada satu cerita di kitab Ihya Ulumuddin. Ini berkat perhatian dengan anak-anak yatim, itu dia mendapatkan kedudukan yang tinggi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, bahkan menyebabkan meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Itu dikatakan ada seorang yang terkenal di satu desa, satu daerah. Orang ini ahli maksiat. Dia itu ahli maksiat, seneng dari minum-minuman keras, selalu minum-minuman keras. Dan sampai orang di daerahnya tahu ini orang setiap harinya teler, setiap harinya mabuk-mabukan. Dan di sisi lain di daerah itu ada orang yang soleh. Bahkan banyak orang yang berdatangan untuk meminta doa kepadanya. Bahkan terkenal adalah menjadi seorang wali. Dan hidupnya dia menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khalwah. Enggak pernah keluar sama sekali. Jadi hidupnya untuk ibadah tok. Hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah keluar. Mungkin sampai bertahun-tahun, keluarnya mungkin salat Jumat balik lagi. Selain itu dia khalwah, menyendiri. Tapi satu saat seorang wali tadi itu keluar. Kenapa? Karena orang yang dikenal sebagai orang yang pemabuk tadi itu, dia itu setiap harinya sudah setiap setelah sholat isya sudah mabuk. Dan orang-orang tetangga-tetangganya sekitarnya mereka tahu ini adalah pemabuk. Sampai keluarganya malu. Bahkan istrinya juga tahu. Ketika satu saat si orang tadi itu pemabuk itu meninggal, tidak ada orang yang datang. Terkenal orang fasik, terkenal orang seorang pemabuk, tidak ada yang datang. Bahkan yang ngurusi jenazahnya nggak ada. Karena mereka menganggap wah ini orang fasik, ini orang jelek. Jadi diperhatikan, bahkan jenazahnya pun tidak ada yang memandikan, mau mentajisnya tidak ada. Sampai akhirnya si istrinya tadi itu sampai bayar orang, manggil orang untuk dibayar sampai dimandikan, dikafani, kemudian dibawa ke masjid serta disolati. Bayar orang, sampai bayar orang. Setelah selesai semuanya dibawa ke masjid. Satu orang tidak ada yang datang untuk mensolati. Ternyata orang yang dibayar tadi yang mensolati. Setelah itu tidak ada. Bingung, ini siapa ini mau bantu untuk ngubur ini? Tanya kepada istrinya, si pemabuk tadi itu, ini siapa yang mau bantu saya untuk nguburkan? Enggak mampu saya sendiri. Udah gini aja, kamu minta tolong beberapa orang taruh di tengah daerah, tengah desa, taruh di situ sudah. Biarkan, mau dikubur ya biarkan dikubur. Kalau enggak, biarkan menjadi pelajaran untuk mereka, orang-orang yang di sekitarnya, supaya tahu ini loh, orang-orang yang melakukan maksiat, yang dia mabuk, ya akhirnya tidak ada orang yang memperhatikan. Jadikan pelajaran. Biarkan sudah. Udah dilakukan sebagaimana kemauan daripada istrinya. Ternyata di satu saat setelah ditaruh itu orang yang meninggal tadi itu, pemabuk tadi, di tengah desanya, kemudian seorang wali tadi itu yang tidak pernah keluar, tidak pernah menemui masyarakat sama sekali,
hanya hidupnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia kalau dia keluar, wah semua orang akan keluar, ditunggu-tunggu kedatangannya. Ternyata ini seorang wali ini turun dari tempat khalwahnya untuk datang ke desa yang ada orang yang meninggal tadi, seorang pemabuk tadi itu. Kemudian datang ke sana, tentunya orang ini ditunggu-tunggu kedatangannya. Ketika datang, semua orang daerah tadi itu terdengar kabar bahwa ini wali tadi itu turun. Akhirnya apa? Datang semuanya, berbondong-bondong orang mendatangi ini si wali. Akhirnya si wali tadi mengatakan, aku ini mendapatkan isyarah beberapa kali untuk aku turun ke daerah ini, dan diperintahkan aku untuk mensolati seorang aulia. Ada seorang wali yang meninggal saat ini yang aku diperintahkan untuk mensolatinya. Siapa yang meninggal saat ini di tempat ini? Wah, enggak tahu, di sini enggak ada. Enggak dipikir itu si orang tadi itu yang meninggal tadi, yang taruh di tengah itu, tengah daerah tadi, enggak dipikirkan, karena enggak mungkin dia seorang wali pemabuk kok. Akhirnya apa? Coba di tengah daerah tetangga. Akhirnya ada yang datang ke daerah tetangga. Ya cari di desa lain samping-sampingnya. Semuanya tidak ada yang meninggal. Tidak ada yang meninggal seorang wali sekarang. Tidak ada yang orang dikenal orang soleh yang meninggal kok di sini. Pasti ada. Tidak ada, cuma satu orang itu pemabuk itu. Ini tidak ada yang mau mensolati. Ya tidak ada yang mau nguburkan. Itu orang yang meninggal di daerah ini. Akhirnya sih tidak ada yang lain kecuali dia, tidak ada. Coba di mana rumahnya orang ini? Berarti aku diperintahkan untuk mensolati ini mayit, ini jenazah. Akhirnya apa? Tunjukkan aku rumahnya. Daripada ini masih punya keluarga enggak? Ada istrinya. Tunjukkan rumah istrinya. Akhirnya sampai di rumah istrinya, tanya, apa yang dilakukan oleh suamimu? Bagaimana perlakuan amal daripada suamimu? Kata si istrinya, semua orang kalau kamu tanya sudah tahu siapa suamiku. Dia seorang pemabuk. Ya, dia setiap malamnya mabuk, teler dia. Bukan itu yang aku tanya. Aku tanya tentang kebaikan apa yang dilakukan oleh suami kamu ini. Ada enggak kebaikan yang dilakukannya? Akhirnya si istrinya diam sejenak, kemudian mengatakan, iya, memang dia ada dua kebaikan yang dia selalu lakukan dan tidak pernah dia tinggalkan. Apa diantaranya? Yang pertama, ini suamiku memang setiap malamnya setelah salat isya dia tidak pernah meninggalkan salat. Bukan orang yang meninggalkan salat, dia tidak pernah meninggalkan salat, tapi setelah salat isya dia itu sudah mulai mabuk-mabukan, minum sampai mabuk, sampai kadang-kadang pulang ke rumah itu sampai dia tidak sadarkan diri. Bahkan kadang-kadang muntahannya ke pakaiannya, kotor semuanya. Dan datangnya persis di waktu sahar, di waktu tengah malam. Ketika dia sadar, setelah pingsan bangun sebelum subuh, dia mesti sadar. Ketika dia sadar, dia melihat dirinya keadaannya seperti itu. Dia menyesali. Dia menjadi orang yang menyesali apa yang dia lakukan, walaupun setiap hari dia lakukan. Ya Allah, alangkah hinahnya hambamu ini ya Allah. Dia melanggar perintahmu. Dia menjadi orang yang tidak dihiraukan oleh masyarakat, kemudian campur antara najis dengan badannya. Dia menyesali dengan apa yang dia perbuat. Kemudian setelah itu bangun, dia membersihkan dirinya, mandi, kemudian pakai pakaian yang bersih, pakai wangi-wangian, kemudian sholat. Ketika sujud menangis, menyesali apa yang dia lakukan daripada mabuk tadi. Menangis, dia menangis sampai merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah pantasnya ya Allah kalau engkau azab hambamu yang berdosa ini. Ya Allah, tidak ada yang memberikan rahmat dan ampunannya kecuali engkau ya Allah. Menangis setiap hari sampai subuh. Setelah subuh, sholat subuh, kemudian dia tidur. Setiap hari dia melakukan itu. Diam si orang soleh tadi, wali tadi itu. Apa yang kedua yang dia lakukan? Yang kedua yang dia lakukan itu,
dia itu sangat perhatian dan cinta terhadap anak-anak yatim. Rumahnya selalu terbuka untuk anak-anak yatim, dan dia nggak mungkin bisa makan kecuali dia sudah mengetahui anak-anak yatim semuanya sudah makan, dan semua anak yatim cinta kepada dia. Dia selalu perhatian. Kalaupun hari raya, dia nggak mungkin pakai pakaian baru kecuali anak-anak yatim sudah punya pakaian baru. Padahal pekerjaannya dia bukan orang yang kaya, dia hidupnya sederhana, tapi dia berusaha untuk memenuhi daripada kebutuhan anak-anak yatim. Akhirnya si wali tadi mengatakan, ya berkat dua amal ini dia menjadi orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yaitu dia menyesali daripada apa yang dia lakukan daripada dosa. Orang yang bertobat daripada dosa itu dikatakan at-taibu habibur rahman. Orang yang bertobat itu adalah kekasih Allah, kekasih yang Allah yang selalu mendapatkan rahmat Allah. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat itu dihapus dosanya seperti tidak memiliki dosa. Dia menyesali melakukan perbuatan dosa, tapi bukan dengan senang hati, tapi dia dengan perasaan malu, dengan perasaan dia menyesal. Beda dengan orang yang dia beribadah tapi sombong, sia-sia. Itu iblis itu 80.000 tahun ahli ibadah, paling alim daripada makhluk Allah. 80.000 tahun ibadah, tapi karena sombong dia, aba wastakbar, dia enggak mau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam, kemudian sombong, akhirnya Pak menjadi orang yang hina dan dilaknat selama-lamanya sampai hari kiamat. Ini orang yang melakukan dosa tapi menyesali, dia tidak berdaya mungkin untuk melakukan dosa tadi itu. Akhirnya apa? Allah terima taubatnya dan Allah ampuni dosa-dosanya. Dia menjadi kasih Allah. Yang kedua, ini orang yang cinta dengan anak yatim. Orang yang cinta dengan anak yatim itu pasti hidupnya akan bahagia. Bahkan Nabi mengatakan, ana wa kafil yatimi kahataini yaumil qiyamah. Aku dan orang yang mengurusi, membantu daripada anak-anak yatim seperti ini. Sababa wal wusta dijadikan satu ini. Wa farraqa qalilan. Artinya apa? Sangat dekat tempatnya nanti di hari kiamat. Aku dan anak yatim seperti ini nanti di hari kiamat. Karena itu ini adalah saksikan, aku menyaksikan bahwa dia adalah orang yang baik. Dia adalah termasuk waliullah. Akhirnya si wali tadi sholat, semuanya satu desa ikut sholat di belakangnya ini. Orang yang dikenal sebagai pemabuk. Berkat apa? Karena dia menyesal daripada melakukan dosa, kemudian dia menghormati apa, menyayangi daripada anak-anak ya yatim. Karena itu ini orang-orang yang perhatian dengan anak-anak yatim ini dikatakan tadi apa? Orang yang memperhatikan dua hal, yaitu pertama orang-orang apa, perempuan-perempuan janda, kemudian anak-anak yatim itu akan ditambah rizkinya, dan yang kedua Allah akan mengampuni daripada segala dosanya. Karena itu ya, kita ketika ada anak yatim jangan disia-siakan anak yatim. Memang kelihatannya anak yatim itu kalau di masyarakat dianggap anak yang nyubo, kadang-kadang nakal. Sebetulnya anak-anak yatim tadi itu bukan nakal, bukan nyobo, tapi butuh perhatian. Memang cari perhatian. Wong dia tidak punya orang tua, dia tidak punya seorang ayah. Karena itu dia butuh perhatian, dolek perhatian. Karena itu dididik. Ya bukan berarti semua orang anak yatim berarti nyobo, nakal. Enggak. Nabi sendiri yatim kok. Nabi sendiri yatim, Nabi itu. Nabi bahkan bukan yatim lagi, yatim piatu. Ditinggal orang tuanya laki, kemudian ditinggal ayahnya, kemudian ditinggal ibunya. Yatim piatu Nabi. Tapi Nabi menjadi orang yang hebat, menjadi afdal makhluk. Karena itu Nabi paling marah ketika ada orang tidak perhatian dengan anak-anak yatim. Karena itu perhatikan dua hal ini. Kemudian diantaranya tadi memperhatikan apa, armalah. Tapi tadi dikatakan perhatian dengan armalah kal abi syafiq, seperti ayah yang sayang terhadap keluarganya. Bukan memperhatikan sebagai seorang pemuda
ya kemudian perhatian karena ada ya daripada unsur syahwat, itu beda lagi. Itu bukan perhatian, ya berarti bukan lillahi ta'ala. Nah, orang-orang yang perhatian dengan armala ini, Nabi SAW mengatakan as-sa'i al-armala wal miskin kal mujahid fisabilillah awil ghaimul lail awisa imun nahar. Katanya Pak, orang yang memperhatikan kebutuhan daripada janda-janda dan kebutuhan daripada orang miskin, maka dia dianggap seperti orang yang jihad fisabilillah, orang yang berperang membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau awil ghaimul lail, atau dia dianggap seperti orang yang malam harinya beribadah semalam suntuk. Awisa imun nahar, atau orang yang siang harinya dianggap sebagai orang yang ahli puasa setiap harinya. Ini orang yang memperhatikan dua orang. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat daripada orang yang memperhatikan dua orang tadi itu, armalah wal miskin, kepada ke derajat la yatakhayyalaha ahad, yang tidak mungkin orang memperkirakan derajatnya tingginya seperti apa. Kemudian katanya fa ayyu ajrin fa ayyu sawabin, pahala seperti apa ini? A'dham min dalik, lebih daripada ini. Karena itu yang mampu untuk memperhatikan mereka, perhatikan mereka. Bantu mereka, karena mereka kadang-kadang butuh, apalagi yang punya anak. Janda yang dimaksud di sini baik janda ditinggal meninggal oleh suaminya atau janda yang ditalak oleh suaminya. Apalagi ketika dia memiliki anak, butuh susu untuk anaknya, butuh untuk biaya hidup untuk anaknya. Siapa mereka yang memperhatikan mereka kalau bukan orang-orang yang mampu? Karena itu Nabi sendiri memperhatikan kepada mereka. Nabi itu memperhatikan, bahkan dikatakan dalam Maulid apa? Wa huwa abus syafiqu ar-rahim bil yatimi wal armalah. Nabi itu ibarat orang tua yang sangat sayang, yang rahmat terhadap siapa? Anak-anak yatim dan apa? Armalah, janda-janda. Nabi itu sering membagi-bagi, kalau sudah apa? Motong kambing, bikinkan makanan, Nabi itu kirimkan ke fulana, kirimkan ke fulana, perempuan-perempuan janda. Kemudian anak-anak yatim, orang-orang miskin diperhatikan sama Nabi SAW. Dan itu yang harus kita contoh, kita memperhatikan mereka. Kemudian yang kedua, itu perhatian terhadap anak yatim. Perhatian terhadap anak yatim ini juga bisa menjadikan ketenangan di dalam hati kita. Di antaranya obat sumpek, obat daripada stres, obat daripada ketenangan hati, yaitu memperhatikan, diantaranya memperhatikan apa? Anak-anak yatim. Sampai dikatakan pernah Nabi SAW didatangi seseorang yang datang mengadu kepada Nabi SAW tentang kerasnya daripada hatinya, kaku daripada hatinya. Bacakan ayat Al-Quran tidak mempan, kemudian hadis Nabi enggak mempan, kemudian dia tidak pernah merasa lunak hatinya, merasa bersalah, merasa berdosa, kemudian tidak tenang jiwanya, mengadu kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, atuhibbu ayyalina galbaka wa tudrik hajatak. Apakah kamu mau, apakah kamu senang seandainya Allah menjadikan hati kamu lunak, tenang, hati kamu tentram, wa tudrik hajatak, dan Allah akan memberikan segala kebutuhan kamu? Maka si sahabat tadi mengatakan, "Na'am ya Rasulullah, irhamil yatim." Maka rahmati anak-anak yatim, sayangi anak-anak yatim, wamsah ra'sahu, usap kepala mereka, wa at'imhum min ta'amik, berilah makan mereka daripada makanan-makanan kamu, bukan makanan sisa. Apa yang kamu makan berikan kepada mereka. Artinya apa? Perhatikan mereka, sebagaimana kamu makan, ya berikan kepada mereka juga. Kemudian yalinu galbuk, maka akan menjadi lunak, akan menjadi tentram, akan menjadi tenang hati kamu, wa tudrik hajatak, dan apa? Allah akan memberikan segala kebutuhan kamu. Karena itu, ya ini bagi yang mampu, kalau ada anak yatim perhatikan. Dan diantaranya juga apa? Diperintahkan kita untuk apa? Mengusap kepala anak yatim. Tapi ada bedanya mengusap
ada riwayat yang dituliskan dalam kitab Tadhkirun Nas. Ya, dikatakan as-sabi, ya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas kalau tidak salah, ya as-sabi alladzi lahu ab yumsah ra'suhu ilal khalf. Anak kecil yang masih memiliki seorang ayah, kalau rahmat terhadap anak kecil mengusapnya ke belakang. Kalau masih ada orang tuanya, mengusapnya ke belakang. Tapi wal yatim yumsah ra'suhu ila guddam. Tapi kalau anak yatim ngusapnya dari belakang ke depan. Ada bedanya. Kalau anak yang masih punya orang tua laki diusap ke belakang. Rahmat terhadap anak kecil. Ojo diamu itu arek cilik. Kalau ingin mendidik tidak apa-apa. Tapi ojo kereng, diusap, rahmati. Ya diusap ke belakang kalau masih punya orang tua. Tapi kalau tidak punya orang tua laki, yatim, diusapnya ke depan. Pahalanya besar mengusap kepala anak yatim. Dikatakan man masaha ala ra'sil yatim lam yamsahu illa lillah kanat lahu fi kulli sya'ratin marrat yaduhu 'alaiha hasanat. Dikatakan barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, dia tidak mengusapnya kecuali lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Ngusap karena kepingin delok ibuke, ya gimana? Ana tujuan niku jenenge. Ngusap lillah, tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengusap kepala anak yatim, maka bakanat lahu, maka dia akan mendapatkan baginya fi kulli sya'ratin, setiap satu rambut apa? Marrat yaduhu, yang melewati di atas tangannya, alaiha hasanat. Dia akan mendapatkan apa? Banyak kebaikan, satu rambutnya. Lah berapa kepala rambut di atas kepala anak yatim tadi? Banyak. Tapi ojo diusap toh. Tiga usap-usapan, pikir ajar aswat ah. Ya bukan maksudnya ya diusap, ya juga membantu memperhatikan mereka. Kalau kita ngusap itu berarti apa? Sayang. Apa nak kebutuhannya nak? Kamu butuh apa nak? Ngono maksudnya. Itu diusap-usapan toh, besok pasuran ngusap yo gundul kabar yatim. Itu apa? Diusap sambil apa? Memberikan kebutuhan mereka. Itu yang apa? Yang harus kita apa dilakukan terhadap apa anak-anak yatim. Dan sebaik-baik rumah yang di situ ada anak yatim. Kalau dilihat paling baiknya rumah di daerah Tegalarum ini apa? Paling baiknya rumah yang ada di daerah Pasuruan ini apa? Kata Nabi SAW, khairu baitin, sebaik-baiknya rumah fil muslimin, di dalam apa kaum muslimin, baitun, satu rumah, fihi yatimun, di dalamnya ada anak yatim, yuhsanu ilaih, yang kita berbuat baik terhadap itu anak yatim. Rumah yang terbaik yaitu di dalamnya ada anak yatim, kita perlakukan anak yatim tadi dengan baik. Itu sebaik-baiknya rumah. Dan sebaliknya, wasyarru baitin, sejelek-jeleknya rumah fil muslimin, di dalam kaum muslimin, itu apa? Baitun fihi yatimun, ada rumah yang di dalamnya ada anak yatim tapi yusa'u ilaih, kita perlakukan anak yatim tadi itu apa? Dengan jelek, kita perlakukan dengan kasar, kita perlakukan dengan semena-mena. Itu adalah sejelek-jeleknya rumah. Walaupun rumahnya bagus, tapi bagi Allah itu adalah sejelek-jeleknya rumah. Kenapa? Karena ada anak yatim, tidak dididik, diperlakukan dengan jelek. Apalagi kalau sampai memakan harta anak yatim, itu lebih parah lagi, itu lebih bahaya lagi. Sampai dikatakan apa? Orang yang memakan harta anak yatim itu dikatakan alladzina ya'kuluna amwalal yatama innama ya'kuluna fi butunihim naro. Hanya katanya Pak, orang-orang yang memakan harta-harta anak yatim, kadang-kadang tujuannya buat rumah yatim, tapi tujuannya untuk menggalang dana, kemudian dibuat untuk kebutuhan pribadi, umroh setiap bulan, haji setiap tahun, dari hasil penggalangan dana untuk anak yatim. Hati-hati, itu berarti memakan harta anak yatim, walaupun sekecil apapun. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama innama ya'kuluna fi butunihim nara. Hanya saja sebetulnya mereka itu makan apa? Di dalam perut mereka api, dan api itu akan disambung nanti sampai neraka. Di dalam perutnya itu ibaratnya apa? Yang dia makan adalah api neraka yang akan menyambungkan dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan sampai kita memperlakukan anak-anak yatim tadi dengan tidak baik. Kita perlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Karena
karena mereka adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah, orang-orang anak-anak yang dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi juga ketika menjadi anak kecil dia dalam keadaan yatim. Ya, karena itu ya kita perhatikan mereka. Tadi dikatakan ya, Allah mewahyukan kepada Nabi Daud, "Hei Daud, ya, kamu perhatikan, jadilah kamu terhadap armalah, janda-janda dan anak-anak yatim kal abis syafiq, seperti orang tua yang rahmat, yang sayang terhadap keluarganya." Maka faedahnya, fadilahnya, aku akan menambah rizki kamu, enggak berkurang, jangan khawatir. Ketika kita perhatian dengan mereka, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku akan menambah rizki kamu, selain itu aku akan mengampuni dosa-dosa kamu. Karena itu perhatikan mereka semuanya, perhatikan anak-anak yatim, perhatikan janda-janda lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena urusan yang lainnya. Itu akan menjadikan kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan ampunan Allah, dan kita dikatakan tadi juga akan mendapatkan fadilahnya. Allah akan tambah rizkinya dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita bisa memperhatikan mereka, kita bisa perhatian dengan mereka, kita bisa membantu mereka sehingga mereka hidupnya menjadi kehidupan yang layak sebagaimana manusia yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.